Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Septayoka, NPM 1917051043 dari kelas B. Ingin menyampaikan materi kompleksitas algoritma dari mata kuliah Desain Analisis dan Algoritma yang diampu oleh Bapak Favorizon Lumban. Yang pertama yaitu ada algoritma pengurutan, yaitu ada satu bubble sort, yang kedua ada quick sort, yang ketiga ada merge sort. Yang pertama yaitu ada bubble sort. Algoritma bubble sort adalah algoritma pengurutan yang dilakukan dengan membandingkan satu persatu elemen bilangan dan menukarnya apabila urutannya salah. Jadi seperti di sini penjelasan secara singkatnya. Misalnya ada tiga dan satu di sini, dilihat kanan dan kirinya, besaran angkanya yang lebih besar akan berubah seperti ke sebelah kanan, dan begitu pun seterusnya. Di sini akan berulang dan berulang. Lalu sehingga sampai dengan bilangan yang benar. Lalu analisis kompleksitas algoritma bubble sort, yang itu ada base case dengan rumus T min dalam kurung N. Pas pertamanya itu ada 2358. Jika bilangan pertama dan kedua itu 2 dan 3, lebih besar yang bilangan depannya akan jika bilangan depan lebih besar akan bertukar posisi. Tetapi di sini 2 dan 3 tetap besaran 3, yaitu besar bilangan kanan, maka dari itu mereka tidak bertukar posisi. Sepertinya ada pas pertamanya. Jadi jumlah perbandingannya itu ada 9 kali, yaitu n-nya dengan 10, jumlah bilangannya ada 10. Di sini bubble short yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Di sini setelah dicek dengan bubble short, tidak menemukan bilangan yang salah, maka akan berlanjut seterusnya ke bilangan 2 dan 3, 3 dan 4, 4 dan ke 5, 5 dan 6, 6 dan 7, sampai seterusnya. Di sini maka base case-nya yaitu ada n-1, karena big O-nya itu O, dalam kurungnya n. N-nya adalah di sini 10. Di sini ada grafik dari big O-nya. Yang kedua itu ada average case, yaitu T average AVG disingkat dengan kurung N. Pas pertama itu ada 1, 5, 4, 3, 7, 2, 10. Jadi di sini karena bilangan pertama dan keduanya itu 1 dan 5, karena besaran 5, menjadinya seperti ini. Lalu tidak diubah, tidak bertukar posisi. Lalu yang kedua ada 5 dan 4-nya dicek, itu 4 dan 5. Di sini bilangan 5 lebih besar dari bilangan 4, maka mereka bertukar posisi. Bilangan 4 akan maju ke depan dan bilangan kelima akan bertukar posisi. Lalu seterusnya, di sini sudah 1, 4, 5, 3. Di bilangan ketiga dan bilangan keempat, yaitu ada 5 dan 3, akan menjadi 3, dan di sini akan menjadi 5 karena bilangan 5 lebih besar dari bilangan 3, dan mereka akan bertukar posisi, berubah menjadi sebelah kanan. Berlaku seterusnya dan sampai bilangan ke 6 dan bilangan ke 7 telah di cross check untuk langkah yang pertama. Nah itu lalu setelah itu ada langkah yang kedua, PS yang kedua, yaitu meng-cross check ulang dari depan lagi. Seperti di sini bilangan pertama itu 1 dan 4, karena di sini bilangan terakhir dari bilangan terakhir dari average case yang kedua, average bilangan dari langkah yang pertama itu udah terakhirnya 1, 4, 3, 5, 2, 7, 10. Lalu pas kedua akan mengulang cross check dari 1 dan 4, dari bilangan pertama dan kedua. Di sini 1 dan 4 besaran 4,
maka menjadi di sini 1 4 tetap karena bilangan sebelah kanan lebih besar. Mohon maaf. Lalu cross check yang kedua itu adalah 4 dan 3. 4 dan 3 bilangan 3 lebih kecil dari bilangan 4, maka mereka akan bertukar posisi seperti ini, menjadi seperti yang sebelah kanannya. Lalu berlanjut seterusnya 4 5 tetap karena 4 dan 5 lebih besar dari 4. Di sini 5 dan 2 bertukar posisi karena 2 bilangannya lebih kecil daripada bilangan 5. Berlanjut seterusnya sampai langkah akhir dari PES kedua. PES kedua, akhir dari PES kedua kita mendapatkan bilangan 1, 3, 4, 2, 5, 7, dan 10. Lalu berlanjut lalu ini akan berlanjut menjadi PES ketiga untuk di cross check ulang apakah masih ada yang tidak berurutan. Jadi PES ketiga 1 dan 3 tetap menjadi 1 dan 3 karena bilangan 3 lebih besar, 3 dan 4 tetap. Lalu ini di bilangan ketiga dan bilangan keempat ada 4 dan 2. 4 dan 2 besaran bilangan 4, maka bilangan 4 akan maju ke depan menggantikan posisi bilangan 2 menjadi 1, 3, 2, 4, 5, 7, 10. Berlanjut seterusnya sampai ke PES 3 yang akhir, yaitu mendapatkan bilangan 1, 3, 2, 4, 5, 7, 10. Di sini PES keempat, bilangan akhir dari PES ketiga akan di cross check ulang di PES keempat. Seterusnya 1, 3, 2, 4, 5, 7, 10 menjadi hasil akhirnya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. Di sini kita sudah jika kita melihat di sini sudah benar urutannya dari kecil ke yang besar. Tetapi dalam computing, dalam algoritma komputer, bubble sort dia akan meng-cross ulang dari awal sampai benar-benar saat dia meng-cross check dari awal bilangan 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7 semuanya benar. Jadi di cross check ulang di sini di PES kelima yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 tetap sampai akhir. Nah, baru mendapatkan hasil yang kita inginkan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 baru akan ditampilkan oleh bubble shortnya. Jadi di sini jumlah pertandingannya 30 kali, 30 kali. Lalu dengan jumlah bilangan ada 7, average case-nya adalah n kuadrat min 19. Di sini ada average case lagi, contoh dari average case lagi. Dari PES pertama ada 5, 3, 8, 2. Ini menggunakan cara yang tadi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Di sini kali ini jumlah perbandingannya hanya ada 9 kali dengan jumlah bilangannya itu 4, average case-nya n kuadrat min 7. Dari analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa average case sama dengan n kuadrat min a, yaitu lalu dengan big O-nya itu O dalam kurung n kuadrat. Jadi 0 kurang dari A kurang dari n kuadrat. Yang ketiga yaitu ada worst case. Masih dalam bubble short ada worst case yaitu T max maksimal dengan n. Di sini PES pertama 8532 menjadi 8532 tetap karena bilangan 5 lebih kecil dari bilangan 8, maka bilangan 5 akan bertukar posisi dengan bilangan 8. Lalu bilangan 8 dengan 3 akan bertukar posisi, bilangan 8 dan 2 akan bertukar posisi menjadi urutan yang seharusnya. Tetapi di sini di PES pertama akan lanjut ke PES kedua, berulang sampai PES keempat dengan mengecek benar-benar bahwa urutan sudah terjadi. Di sini contoh worst case yang di sini tetaplah sama. PES pertama sampai PES kelima 1, 2, 3 sampai berurutan 1, 2, 3, 4 dan 5 dari angka 5, 4, 3, 2, 1 dengan perbandingan 20 kali dan jumlah bilangannya ada 5 bilangan. Maka worst case sama dengan n kuadrat min n, big O nya dengan O 0 dalam kurung n kuadrat.
Di sini ada grafik dari BIOH-nya, worst case. BIOH dari algoritma bubble short adalah, jadi kita dapat tentukan BIOH dari algoritma bubble short adalah yaitu O dalam, maksudnya ini 0 dalam kurung N kuadrat. Lalu yang kedua ada quick short. Jadi dalam quick short algoritma pengurutan dilakukan dengan membuat partisi-partisi dan short dilakukan per partisi. Oleh karena itu, algoritma ini disebut juga sebagai partition exchange sort. Jadi di sini cara pengubahannya itu dengan menentukan bilangan yang akan ditentukan. Misalkan di sini sudah ditentukan bilangan pivotnya yaitu 23 yang berjalan di sini. Nah, dia akan bentuk yang lainnya akan menentukan mana bilangan yang lebih kecil akan dipindahkan di posisi 23. Jadi di sini bilangan 19 yang pertama, bilangan yang lebih kecil akan dipindah ke posisi 19, berlaku selanjutnya. Dan dengan melihat kanan dan kirinya. Di sini ada analisis kompleksitas algoritma quickshort, yaitu ada base case. Kompleksitas prosedur presisi adalah T N sama dengan Cn sama dengan ON. Ini 0. Sehingga kompleksitas algoritma quickshort menjadi dalam bentuk relasi recurrence. Di sini kita dapatkan pohon dari quickshortnya, sehingga mendapatkan N dari N per 2, N per 2, N per 4, N per 4, N per 8, dan seterusnya sampai yang dibutuhkan. Penyelesaian persamaannya yaitu di sini terdapat rumus 2T N per 2 plus Cn sama dengan 2 dalam kurung 2T dalam kurung N per 4 tutup kurung ditambah Cn per 2 tutup kurung besar plus Cn dan seterusnya sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Persamaan terakhir dapat diselesaikan karena basis rekursif adalah ketika ukuran tabel sama dengan 1. Maka base case-nya itu adalah 0 N kuadrat log N. Dengan big O-nya sama. Lalu yang kedua ada average case dari quickshort yaitu T average AVG. Kasus rata-rata average case terjadi jika pivot dipilih secara acak dari unsur tabel. Dan peluang setiap unsur dipilih menjadi pivot adalah sama. Rata-rata jumlah tingkatan perbandingan di atas. Semua bermutasi urutan masukan dapat diperkirakan dengan teliti dengan pemecahan hubungan perulangan. Di sini T average-nya dengan ON kuadrat log 2 N. Maka average case-nya mendapatkan 0 N kuadrat log N dengan big O yang sama. Lalu yang ketiga ada worst case yaitu T max. Kasus ini terjadi bila pada setiap partisi pivot selalu elemen maksimum atau elemen minimum. Hal ini menyebabkan pembagian penghasilkan applicable kiri atau kanan berukuran satu elemen, applicable kanan atau kiri berukuran n-1 elemen. Ditemukan rumus seperti berikut, Cn plus T dalam kurung n-1 dengan tabel pohon seperti berikut. Maka worst case yang ditemukan itu adalah 0 N kuadrat, lalu big O-nya 0 N kuadrat. Jadi kita simpulkan big O dari algoritma quickshort adalah 0 N kuadrat log N. Lalu yang ketiga ada merge sort, yaitu algoritma pengurutan yang dilakukan dengan membagi sekelompok data yang akan diurutkan menjadi beberapa kelompok kecil terdiri dari maksimal 2 nilai untuk dibandingkan lalu digabungkan secara berurutan. Di keseluruhannya seperti contoh di sini akan dikelompokkan dua nilai akan dikelompokkan terlebih dahulu untuk mendapatkan digabungkan lagi menjadi bilangan yang berurutan. Di sini tabelnya terus 7 dan 2 akan masuk terlebih dahulu, lalu 4 akan masuk terlebih dahulu, 7 lalu 8. Di sini menjadi 4 tabel.
Lalu akan diurutkan kembali menjadi satu tabel keseluruhan yang besar, menjadi urutan yang benar yang kita inginkan. Di sini analisis kompleksitas algoritma merge search, base case, average case, worst case, yaitu T minimum N, T average atau nilai tengah N, lalu T maksimal N. Merge search akan selalu membagi dua tiap sub array-nya hingga mencapai basis, sehingga kompleksitas dari algoritma merge search berlaku untuk semua kasus atau worst case, base case, dan average case. Di sini kita temukan yaitu T1 sama dengan 0, lalu Tn sama dengan 2T dalam kurung N per 2 tutup kurung plus 2N. Dapat diselesaikan dengan algoritma sedemikian rupa, lalu memilih I untuk log N sedemikian sehingga N sama dengan 2I, maka diperoleh Tn 2I T N per 2 dalam kurung tutup kurung plus 2N 2in menyebabkan hasil 2N kali log N, lalu hasil akhirnya adalah 0N kuadrat log N. Jadi kita tentukan, kita simpulkan yaitu B of dari algoritma merge search adalah N kuadrat, 0N kuadrat log N. Lalu ini adalah analisis algoritma dari bilangan terkecil ke terbesar. Di sini kita analisis dari bubble sort, codingan dari bapaknya. Lalu ini adalah dari quick sort dengan big O N kuadrat log N. Lalu di sini ada merge sort, yaitu I dengan kuadrat log N. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.